Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Dwi Nurwanti. Saya dosen tetap Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan nomor induk dosen nasional 061 007 9601 atau NUPTK 9042 7746 7523-0243 dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen pada wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bentuk video dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Fakultas Hukum. Setelah itu, saya menyertakan video proses belajar mengajar di dalam kelas. Selama menjadi dosen, saya diberi tugas mengampu beberapa mata kuliah hukum. Dari beberapa mata kuliah itu, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum adalah mata kuliah pada semester 7. Mata kuliah ini membahas instrumen perubahan sosial, hukum sebagai mekanisme integratif, kaitan hukum dengan kekuasaan dan ideologi, perwakilan hukum profesional, kaitan hakim, pengadilan dan sengketa, serta penyelenggaraan bantuan hukum. Kedua, memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mempunyai keterampilan penelitian dan keterampilan sosial melalui penelitian sederhana untuk mengkaji materi perkuliahan. Mahasiswa menyusun jurnal tertulis dan mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint. Mata kuliah Sosiologi Hukum ditempuh pada semester 7 dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 14 sesi di luar UTS dan UAS. Berikut ini adalah sesi video proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk pertemuan kali ini dengan judul hukum sebagai sebuah mekanisme integratif. Hukum merupakan mekanisme pengintegrasian yang sangat penting di masyarakat modern ya. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan dan juga norma dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara individu ataupun kelompok di dalam masyarakat. Hukum juga menjadi penting karena dapat memastikan bahwa individu-individu dalam masyarakat memiliki standar perilaku yang sama, sehingga tercipta integrasi sosial yang kuat ya. Jadi dengan adanya hukum, individu ataupun kelompok itu memiliki hak yang sama dalam menjalankan hidupnya di dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum itu bisa menjadi sarana penegak keadilan. Bagi setiap masyarakat ataupun kelompok, individu ataupun kelompok, pasti ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya tumpang tindih di dalam masyarakat. Setiap masyarakat, setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup di dalam masyarakat. Jadi tidak ada nih yang tumpang tindih di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila ada pelanggaran yang kalian lakukan, otomatis akan ada sanksi yang sama untuk setiap masyarakat, untuk setiap individu di dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin ada yang tidak mendapatkan sanksi tersebut, karena sanksi tersebut adalah sebuah peraturan ataupun norma yang akan ditaati oleh setiap masyarakat ya. Jadi dengan demikian hukum memastikan bahwa setiap individu ataupun kelompok dapat merasakan diperlakukan secara adil dan merata. Jadi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, setiap individu ataupun kelompok, dia mendapatkan keadilan yang sama, yang rata. Tidak ada yang satu adil,
yang satunya tidak. Keadilan dirasakan secara merata. Semua masyarakat harus mendapatkan keadilan tersebut. Nah, selanjutnya ada hukum sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Di sini hukum sebagai berperan untuk mengatur berbagai kebutuhan masyarakat seperti hak asasi manusia, hak kepemilikan. Contohnya hak kepemilikan tanah, otomatis kan sudah diatur oleh hukum ya. Jadi tidak bisa kita ambil secara paksa. Sudah ada yang memiliki atas hak tersebut. Jadi emang hukum itu sebagai kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi dalam hak kepemilikan, hak milik itu sudah ada yang mengatur. Tidak boleh nih masyarakat main ambil aja, otomatis sudah ada aturan yang ada. Misal ada pelanggaran, juga akan diberikan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati, sesuai dengan peraturan ataupun norma yang ada. Nah, dengan adanya hukum, setiap individu dapat memperoleh hak-haknya yang seharusnya tanpa adanya pengabaian ataupun diskriminasi. Misal nih, kalau ada diskriminasi kan tidak boleh ya, jadi setiap masyarakat tidak boleh diabaikan haknya. Harus ada yang memenuhi, tidak boleh ada yang diabaikan ataupun bersifat diskriminasi. Jadi masyarakat itu tidak mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan pengabaian dengan adanya hukum. Apalagi kalian kan calon sarjana hukum ya, otomatis juga akan berpengaruh, akan menjadi seperti apa sih kita. Nah, dengan hal ini mendorong terciptanya kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Jadi, kalau dengan adanya hukum, masyarakat tuh lebih merasa nyaman, lebih merasa aman, dan juga ada nih kepercayaan di dalam masyarakat. Jadi, emang masyarakat juga membutuhkan akan rasa aman, nyaman, dan juga ada kepercayaan dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya, hukum sebagai pengontrol perilaku masyarakat. Nah, dengan adanya hukum, otomatis perilaku masyarakat, perilaku manusia, perilaku kita semua akan dikontrol dengan adanya hukum. Kita tidak bisa berperilaku yang buruk ataupun menyimpang dari sebuah aturan. Dengan adanya sebuah hukum, otomatis kita tuh berperilaku dengan menjadi lebih baik ya. Karena kalau berperilaku buruk atau melanggar, otomatis akan ada nih sanksi yang akan diberikan. Jadi emang hukum itu sebagai pengontrol perilaku masyarakat, pengontrol perilaku kita. Jadi kita juga berperilaku itu diatur, tidak boleh semau kita sendiri. Paham ya? Jadi hukum juga menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap norma ataupun aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku yang lebih baik. Dengan berperilaku yang lebih baik juga akan mengikuti apa? Mematuhi peraturan yang ada, yang telah diberikan sesuai dengan peraturan ataupun normanya. Hukum sebagai sarana integrasi sosial ya. Hukum dapat menjadi sarana integrasi sosial karena dapat mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang berbeda. Dengan adanya hukum, setiap kelompok dalam masyarakat harus mematuhi norma-norma yang telah disepakati. Pasti akan ada norma-norma yang telah disepakati, sehingga tercipta kesamaan dan integrasi di antara kelompok tersebut. Nah, selanjutnya hukum sebagai alat pengatur hubungan internasional. Jadi, dengan adanya hukum, bisa nih ada hubungan internasional. Jadi lingkupnya itu internasional antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan contohnya nih, misalkan Indonesia dengan Arab Saudi, bentuk kerjasama dalam lingkup hubungan internasionalnya apa? Haji, betul ya. Selain itu, TKW, terus umroh. Nah, itu adalah bentuk hubungan yang internasional. Jadi ada dia antar hubungan yang lingkupnya itu adalah internasional. Jadi contoh lainnya misal di bidang pendidikan Indonesia dengan Filipina. Nah, seperti itu ada contoh tingkat hubungan internasionalnya. Jadi misal bidang pendidikan, bidang universitasnya. Nah, seperti itu.
Di Indonesia, hukum juga memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme pengintegrasian dalam masyarakat ya. Yang pertama paling atas itu kan konstitusi ya. Jadi sebagai landasan hukum, konstitusi. Yang kedua ada undang-undang sebagai instrumen hukum. Contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Jadi adanya sebuah peraturan ataupun norma itu untuk apa? Untuk kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Selanjutnya pengadilan sebagai penegak hukum ya. Nah, misal nih ada permasalahan di antara kalian yang tidak bisa diselesaikan secara damai ataupun secara musyawarah, itu nanti yang akan kalian tempuh apa? Jalur hukum ya ataupun pengadilan. Jadi dengan kita harapan masyarakat dengan kita memasukkan perkara kita ke pengadilan, kita mendapatkan apa? Keadilan yang seadil-adilnya dengan cara melalui pengadilan, karena perselisihan tersebut dalam musyawarah nih tidak bisa diselesaikan, maka bisa melalui dengan pengadilan sebagai penegak hukum. Nah, pengadilan tuh memiliki wewenang untuk memutuskan perkara-perkara. Jadi kalau misalkan sudah diutus, emang sudah tidak dapat diganggu gugat ya. Keputusan pengadilan harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Badan-badan penegak hukum nih contohnya apa? Badan-badan penegak hukum, kepolisian, jaksa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada permasalahan, ada kemalingan nih, kita bisa lapor kemana? Polisi. Nah, itu contohnya badan penegak hukum. Nah, dengan adanya badan penegak hukum, otomatis kan kita juga merasa lebih aman ya. Karena apa? Permasalahan kita bisa kita selesaikan. Misalkan ada permasalahan, kita laporkan, dan kita harapannya sebagai masyarakat mendapatkan keadilan, mendapatkan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah hukum adat. Di Indonesia itu beda-beda nggak sih hukum adatnya dengan daerah lain misalkan? Beda ya. Jadi di Indonesia itu terdapat juga hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah ya. Karena itu emang sistemnya turun-menurun. Contohnya apa nih yang bisa kasih contoh hukum adat? Di Jawa atau di daerah lain? Di Aceh. Di Aceh ada apa? Hukum cambuk ya, kalau misalkan ada pelanggaran tidak sesuai dengan aturan Islam ya. Nah, contohnya lainnya kayak di Bali apa? Meninggal. Nah, seperti itu. Contoh lain kalau di Lampung itu ada upacara yang adatnya cakak pepadun seperti itu. Jadi kalau ada upacara gelar pernikahan juga beda. Mahar seperti itu biasanya juga diatur. Nah, kalau di Jawa nih, tanggal untuk pernikahan diatur gak? Diatur. Jadi emang bagi siapa sih yang mengikuti aja ya untuk adat istiadat itu. Jadi untuk menggelar suatu pernikahan juga ada tanggal yang bagusnya nih, tanggal berapa gitu kan. Terus kalau untuk tanggal pindah rumah aja kadang ada nggak? Ada. Nah, itu merupakan hukum adat yang tidak bisa dirubah. Jadi emang dari zaman dulunya sudah ada. Merupakan aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat setempat berdasarkan tradisi dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik ya, terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya dari kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sesi penyampaian tugas presentasi kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan presentasi jurnal kelompok ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konsep perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses dinamis di mana elemen-elemen masyarakat mengenai seperti struktur, norma, nilai, dan perilaku mengalami transformasi seiring waktu. Sifat perubahan sosialnya ada 2, yaitu 1. Evolusioner atau perlahan, merupakan perubahan terjadi secara bertahap. Dan yang kedua adalah revolusioner atau cepat, perubahan terjadi secara drastis. Signifikansi. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap tantangan internal, misalnya inovasi, dan eksternal, misalnya tekanan ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor utama penyebab perubahan sosial. 1. Teknologi sebagai pemicu perubahan sosial. Faktor paling dominan yang membentuk pola struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Bertindak sebagai katalis disruptif. Contoh, revolusi industri atau dari industri. 2. Ekonomi sebagai penggerak struktur sosial. Pilar utama yang mempengaruhi distribusi sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan. 3. Politik sebagai instrumen perubahan sosial. Berperan krusial melalui kebijakan pemerintah yang dapat membentuk norma dan struktur. 4. Budaya dan migrasi sebagai dinamika sosial. Migrasi membawa nilai-nilai budaya baru yang memicu dinamika. Proses perubahan sosial, pergeseran pola kehidupan. Perubahan sosial mempengaruhi pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Ada transformasi lembaga, struktur lembaga seperti keluarga dan pendidikan. Bergeser yang poin A, keluarga dari pola patriarkis menjadi lebih egaliter. Poin B, pendidikan dari transfer pengetahuan dan menjadi pengembangan karakter dan berpikir kritis. Yang nomor 2, pergeseran sektor ekonomi, masyarakat beralih dari sektor pertanian menjadi sektor jasa dan industri kreatif atau disebut dengan ekonomi digital. Yang ketiga, transformasi interaksi, pola komunikasi bergeser dari tatap muka menjadi berbasis digital atau media sosial, memerlukan literasi teknologi dan keterampilan baru agar tetap produktif. Yang keempat, mekanisme proses terjadi melalui difusi budaya, akulturasi, dan asimilasi, di mana masyarakat menyerap yang baru sambil mempertahankan identitas lama. Dampak perubahan sosial pada nilai-nilai. Perubahan sosial berdampak mendalam pada nilai-nilai dasar masyarakat. Seringkali menciptakan konsekuensi logis dari orientasi baru. Poin pertama, pergeseran nilai inti. Nilai tradisional seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Nilai modern, efisiensi, kompetisi, individualisme. Poin kedua, dampak positif. Kemajuan, mendorong semangat kerja keras dan kemandirian. Poin ketiga, dampak negatif atau tantangan. Dapat menimbulkan disintegrasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan disorientasi nilai. Yang kedua, arus globalisasi dapat mendorong perilaku konsumtif dan melemahnya ikatan sosial. Yang ketiga, masyarakat yang tidak siap dapat mengalami kehilangan identitas budaya. Yang keempat, kebutuhan adaptasi. Perubahan menuntut kesiapan moral dan budaya untuk menyaring pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Kesimpulan dan saran kebijakan. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah perubahan sosial adalah proses berkelanjutan yang tak terhindarkan, dipicu oleh teknologi, ekonomi, politik, dan budaya atau migrasi.
Inti permasalahannya adalah perlunya keseimbangan antara kemajuan material atau efisiensi dan kelestarian nilai-nilai moral serta budaya atau kohesi sosial. Untuk saran kebijakan, hukum adaptif, perlu kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan modern, khususnya teknologi digital, agar hukum dapat menjadi alat kontrol sosial dan sarana rekayasa sosial yang efektif. Pendidikan kritis. Pendidikan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis terhadap dampak perubahan sosial untuk membantu masyarakat menyesuaikan diri tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Aku aja yang tanya, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat itu apa sih? Faktornya itu ada teknologi sebagai pemicu perubahan sosial. Faktor paling dominan itu membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, budaya, dan tidak sebagai katalis dan distributif. Yang kedua itu ada ekonomi sebagai penggerak struktur sosial, terutama yang mengalami diskusi sumber daya, kekuasaan, kesempatan. Terus yang ketiga, pengaruhnya politik sebagai instrumen perubahan sosial, berperan krusial melalui kebijakan pemerintah yang dapat membentuk norma dan suku. Terus yang terakhir, pengaruhnya tentang budaya dan migrasi sebagai dinamika sosial. Migrasi membawa nilai-nilai budaya baru yang memicu dinamika multikulturalisme atau akulturasi. Contohnya migrasi ide, misalnya feminisme, hibridisasi budaya, misalnya fusionalisme. Cukup ya? Sebenarnya pembelajaran untuk pembuatan jurnal, kalian dibiasakan untuk menulis sebuah jurnal, karena nanti pada ini semester 7 ya semuanya. Nanti kalau di akhir semester 7 kalian akan dibebaskan dalam menulis mau pilih skripsi ataupun jurnal. Jadi tujuan dari tugas ini adalah membiasakan kalian untuk menulis jurnal. Jadi nanti apabila memilih jurnal sudah terbiasa dalam menulis sebuah jurnal, jadi tidak susah. Untuk revisinya ya, yang pertama dalam abstrak itu harusnya fontnya lebih kecil ya, biasanya fontnya 10. Untuk kata kuncinya juga yang depan itu huruf besar. Nah, ini dikarenakan sudah terbiasa menulis jurnal, revisinya hanya sedikit. Untuk penulisan halaman dan hal itu yang paling bawah itu harusnya konsisten ya, HLM atau kali. Sudah. Untuk revisinya hanya penulisan daftar pustaka digabung aja, jadi jangan ada jarak seperti ini. Jadi jangan bisa digabung untuk buku, setelah itu bab jurnal. Dan harus ada peraturan perundang-undangan karena kalian adalah jurusannya hukum, pasti akan ada peraturan perundang-undangannya, jadi nanti ditambahkan ya. Cukup ya? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, saya minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.